Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk poin pertama, mengkaji kitab Syarhus Sunnah. Apa arti as-sunnah? Apa arti sunnatur rasul? Itulah Islam. Apa arti Islam? Oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Masuk poin yang ke-70 berkaitan tentang alam kubur. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal iman, dan mempercayai, meyakini berdasarkan dalil yang sahih akan hadis-hadis Nabi SAW yang tugasnya menjelaskan isi Al-Quran, yang status bapak sunnah sahih sama dengan Al-Quran. Berita dari situ menceritakan bi annal mayyit, bahwasanya mayyit, orang yang sudah mati dari kalangan muslim, jelas dia dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Lalu orang-orang yang menguburnya pulang karena sudah selesai. Berikutnya bagaimana perjalanan mayit? Yuqa'atu, dia didudukkan, fi qabri, di alam kuburnya. Enggak dijelaskan dia letaknya di mana. Nasmah, anak turun Nabi Adam, yang iman di kanannya, yang kafir di kirinya. Keterangan yang lain, rohnya mukmin itu di Iliyin, naik langit yang ke-7, tempat yang tinggi sana. Semakin tinggi semakin luas, semakin segar. Rohnya orang kafir di Sijin, bumi terbawah, semakin sempit, semakin panas. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita baca kemarin, rohnya orang yang mati syahid di perut burung hijau yang bertengger, di lampu yang bergelantungan di bawah ars, ketika berterbangan di area surga. Sementara rohnya mukmin secara umum di bawah ars. Rohnya orang kafir berada di Sijin. Itu berita-berita diantaranya yang kita dapatkan. Kemudian ketika sudah dicatatkan naik
Di Iliyin untuk mukmin, dia dikembalikan di kuburnya. Di mana? Wallahu a'lam. Tidak diperinci. Yang jelas dia didudukkan, yuqa'atu, didudukkan di alam kuburnya. Wa yursilullah, dan Allah mengutus bihi, di alam kuburnya, aruha, kepada roh yang ada, hatta yas'alahu, sehingga menanyainya, mungkarun wa nakir, dua malaikat, mungkar dan nakir, mungkar dan nakir. Apa yang ditanyakan? Anil iman, tentang iman, wa syara'ihi, dan syariatnya, yaitu dengan 3 pertanyaan. Yang beberapa hadis formulasi bahasanya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama. Ditanya tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki alam raya, mencipta kamu dengan kasih sayangnya, yang memiliki hak mencipta, mengatur, satu-satunya yang kamu wajib untuk menghamba kepadanya, yang benihmu dulu sudah diambil persaksian, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Kamu sudah memberikan jawaban, qalu bala syahidna, iya. Siapa dia? Rabbmu. Tentunya buat orang yang sudah mempelajari petunjuk Allah, adanya kitab yang diturunkan, nabi yang diutus, para sahabat sebagai percontohan bagaimana beragama sempurna terjaga, yang Allah siapi penyampai di masyarakat dari khalifahnya Rasul, yaitu makhluk bergenerasi yang melanjutkan dakwah Nabi dari masa ke masa sampai mati. Termasuk kali ini pun juga ada khalifahnya Rasul yang mengganti Rasul di dalam membacakan ayat-ayat ke masyarakat, dan itu sangat banyak sekali. Ketika mereka semisal datang ke majelis, mendengar, bahkan membaca, bahkan memiliki dasar ilmu dari pokoknya, menghafal ayat, menghafal sunnah, menguasai bahasa Arab, duduk di depan yang sudah belajar duluan supaya pemahamannya terjaga. Ini cara mengenal kepada Allah. Sehingga di bidang tauhid mengenal adanya tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Nama-namanya menunjukkan kerja alam raya di antara karyanya. Ketika manusia lemah, menghambanya hanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu dia melaksanakan ketundukan dengan cara yang dibimbingkannya. Bagaimana dia bertauhid, bagaimana dia sholat, zakat, puasa, haji, berinteraksi di masyarakat, kerja yang halal, dagang yang halal, berumah tangga yang benar, dakwah yang benar. Itu semua telah ada pada kitabnya, sunnah nabinya, terjaga dari masa ke masa. Itulah Allah yang kuibadahi. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Dia pun juga sudah mempelajari bahwasanya inna dina indallahil Islam. Dia pun juga sudah mempelajari para nabi itu bersaudara, agamanya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi kita mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang mencari selainnya akan rugi. Makanya dia mempelajari dengan pemahaman yang benar, lalu ia wujudkan dengan ketundukan.
mengagungkan Allah, nyembah Allah, pakai cara Allah, ketika menghamba harap-harap cemas, melaksanakan ketaatan semoga diterima, dilipat gandakan, dijaga modalku ketika kembali kepada Allah. Ada bahaya, ia jauhi dengan penuh waspada, semoga Allah menjaga, semoga dosa-dosa terampunkan sehingga tidak mengganggu, sehingga matinya bisa husnul khotimah. Karena memang dipeseni jangan sampai mati kecuali sebagai muslim. Ditanya yang ketiga, siapa namamu? Kita ulang, siapa nabimu? Atau apa yang kau ketahui tentang orang ini yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, itulah Rasulullah. Maknanya salah satu dari nabi-nabi Allah, salah satu dari Rasul Allah itu yang terakhir. Akhirnya ia terima, ia pelajari ilmunya, ia percaya berita yang disampaikannya, ia kerjakan perintahnya, ia jauhi larangannya, ia beramal dengan contohnya, ia melanjutkan dakwahnya, dia memperbanyak sholawat kepadanya, entah menyebut atau mendengar lisannya berucap sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi disebutkan. Itu diantara pertanyaan dari Mungkar dan Nakir ketika seseorang berada di alam kubur. Untuk mukmin diberikan cahaya dan diluaskan. Makanya kepada mukmin ketika bisa menjawab di atas, itulah fitnah kubur, yang orang berlindung kepada Allah supaya terjaga dari fitnah kubur di dalam sholat sebelum salam. Gimana itu? Isti'adzahnya, dia memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi saya dari jahannam, siksa kubur, fitnahnya orang hidup, ada syubhat, ada syahwat, fitnahnya orang mati, termasuk pertanyaan kubur ini. Semoga saya bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan pertanyaan kubur, dan juga jaga saya dari fitnahnya dajjal. Ketika dia selamat, yang selama hidup dia menyiapkannya, makanya kepada yang demikian summa yasullu ruhahu bila alamin, kemudian Allah melepas, mencabut rohnya tanpa adanya rasa sakit. Karena ketika dia bisa menjawab dengan benar, diumumkan, saya yaitu kamu itu ada mukmin. Di lafaz yang lain, saya tahu kamu itu adalah mukmin. Buktinya ditanya bisa menjawab. Maka kepada yang demikian dikatakan, nam solehan, tidurlah yang pulas. Semoga kita termasuk demikian nanti. Di tempat yang lain dia ditemui oleh makhluk yang cakep. Siapa kamu? Saya amal soleh. Semoga amal soleh kita diterima. Juga dibuka pintu neraka. Bila kamu kafir di sana tempatmu, tapi karena kamu iman ditutup. Kemudian dibuka pintu satu lagi, surga. Itulah tempat tinggalmu. Dibuka mendapatkan hembusan anginnya. Diberitahu tempat tinggalnya. Dia berdoa, ya Allah, segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta keluargaku. Semoga kita termasuk demikian. Itu namanya dia Allah melepas rohnya. Setelah ditanya seperti itu, dia tidak mengalami kesakitan. Adapun sebaliknya, buat orang yang di dunia diberikan kesempatan hidup sampai balik, ada indera, telah datang dakwah kepadanya, mata melihat, telinga mendengar, pemahaman paham, karena dakwah itu bagaikan hujan. Kanan kiri ada praktek Islam, menggunakan media pun juga banyak yang selalu mendakwahkannya. Dia punya alatnya untuk memantau berita-berita yang ada, tahu dakwah di mana-mana. Walau di alam maya,
tapi sengaja dia berpaling, nggak mau mendengar, nggak mau melihat, nggak mau memahami. Kesibukannya berlomba berburu, akhirnya seperti hewan. Sudah diingatkan, sudah diimbau, fitrahnya diketuk, tapi juga tidak, lebih mengedepankan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Lebih mengedepankan dunianya, menyepelekan akhiratnya, sehingga kehidupannya persis seperti hewan. Bahkan dia mengadakan pengingkaran, dianggap agama sebagai penghalang, dia menghancurkannya, bahkan hasad. Lalu yang hak berusaha untuk ia hancurkan, lalu mati gak punya kebaikan. Maka dia tanya, dia gak bisa menjawab, hanya ha ma'adri. Siapa rohmu? Gak bisa jawab. Apa agamamu? Gak bisa jawab. Siapa nabimu? Gak bisa jawab. Sehingga dikata-katai, gak membaca ya, gak belajar ya, la daraita wa la talaita. Akhirnya dibimbing, jawablah begini oleh malaikat, tetap gak bisa jawab. Maka dia tidak selamat, dia lepas dengan mendapatkan siksa. Disiapi malaikat yang buta tuli bisu, memukul, andaikan gunung dipukul lembut, apalagi manusia. Andaikan jin manusia mendengar jeritan derita sakitnya, nggak ada orang yang mampu mendengar kecuali pingsan. Ditampakkan oleh makhluk yang buruk sekali. Siapa kamu? Saya amal jelekmu. Ditampakkan surga, bila kamu iman di sana, tapi kamu kufur, ditutup. Lalu ditampakkan neraka, itu tempat tinggalmu, mendapatkan hembusan angin yang meracuni. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sekilas gambarannya ke sana berkaitan tentang alam kubur. Makanya di alam kubur itu hidup, mungkin mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, semuanya telah disampaikan kepada kita. Berikutnya yang ke-71, ya'riful mayyitu az-za'iru idza atahu. Tapi untuk pembahasan yang ini ahli ilmu kesimpulannya berbeda antara iya dan tidak. Di dalam tulisan ini mengatakan iya, nanti insyaallah akan kita lihat yang mengatakan tidak. Yaitu ya'riful mayyitu, mayit itu tahu az-za'iru kepada yang ziarah kubur, idza atau ketika dia datang kepadanya. Ada yang mengatakan rohnya dikembalikan ke jasadnya untuk mendapatkan kunjungan. Sehingga salamnya dengan assalamualaikum, khitabnya kamu, itu pembicaraan langsung, sehingga bisa menjawab. Salah satu pemahamannya begitu. Sementara yang lain lagi, mereka tidak dikembalikan ke jasadnya. Ketika ada salam, Allah yang menyampaikannya. Ini ada titipan salam dari orang yang salam kepada kamu. Pemahaman satunya mengatakan begitu. Dan berkaitan tentang orang ziarah kubur Nabi, itu tidak dituntut harus datang ke area kuburan Nabi. Karena dikatakan sallu alayya anama kuntum fa inna taslimatakum tablughuni. Bersolawatlah kamu dimanapun kamu berada, karena solawatmu sampai kepada saya. Ini menunjukkan tidak usah datang ke area kuburan. Lalu bagaimana berkaitan tentang ziarah kubur? Sekira kuburan keluarganya, kuburan kaum muslimin itu dekat, silahkan datang menyampaikan salam. Tapi sekira kuburan keluarganya itu jauh, nggak memungkinkan,
maka menyampaikan salam dari jauh Allah yang menyampaikan. Mungkinkah kaum muslimin keluarganya yang mati mesti di kuburan dekat dengan tempat tinggalnya? Mungkinkah keluarga ketika ada yang mati dikubur di jauh sana? Apakah dia harus keroyo-royo datang ziarah kubur di tempat yang jauh sana? Keluarganya mungkin sedang umroh atau pergi kemana di sana mati, nggak tahu nasibnya, mungkin di tengah hutan. Kemana dia harus mencari area kuburannya? Andaikan tahu, orang lungo atau keroyo-royo atau semata ziarah kubur nggak boleh. Boleh keroyo-royo lungo atau marah di masjid, cukup 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Masjidil Aqsa 500 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Berarti semata ziarah kubur dengan ngoyo-ngoyo lungo atau nggak dituntun. Kalau ziarah kubur, ya kubur dekat saja. Nah, begitu sikap yang ada. Maka dengan demikian orang silahkan ziarah kubur, tapi tidak dituntut harus ziarah kubur. Sementara ziarah kubur itu ada sunnahnya, ada manfaatnya, tapi tidak diharuskan. Dan tidak membuat keluarganya kecewa antara didatangi atau dia didoakan. Orang yang sudah mati itu tidak ada kekecewaan dengan tidak didatangi kuburannya, didoakan itu sudah Allah sampaikan. Wah, angga arah lemendang-endang pas mati ya. Kayaknya tidak ada bahasa tuntutan seperti itu. Tidak ada bahasa tuntutan seperti itu. Walaupun Nabi mendatangi ke area kuburan ibunya untuk ziarah, tapi tidak diharuskan. Dulu tidak boleh, sekarang boleh untuk mengingatkan mati, menyampaikan salam. Sementara Nabi sendiri berpesan, dimanapun kamu berada, silahkan kamu sampaikan salam, karena salammu sampai kepada saya. Di balik itu juga banyak orang yang udzur, terutama perempuan. Bagaimana hukum perempuan datang ke area kuburan? Jawab, Syekh Utsaimin mengatakan haram. Di kitab Fiqh Al-Wajiz yang sudah kita pelajari, boleh tapi bersyarat. Di antaranya tidak bersering. Maka dengan bahasa demikian, berkaitan keluarga harus mendatangi ke area kuburan bila memungkinkan, silakan, bila tidak, enggak dituntut. Berkaitan kebaikan yang bermata rantai antara yang mati dengan masih hidup, Allah membuat hukum otomatis, sehingga sampainya manfaat dari yang hidup kepada yang mati tidak dituntut harus datang ke area kuburan, karena Allah sudah membuat hukum otomatis. Apa? Salammu sampai kepada saya, berarti Allah yang menyampaikan. Perempuan tidak dituntut untuk datang ke kuburan, bahkan ada yang mengatakan haram. Bila ada yang mengatakan boleh, tapi syaratnya ketat, sehingga tidak ada celah perempuan ke kuburan itu menimbulkan dosa. Maka tidak ke area kuburan itu lebih selamat. Karena perempuan ketika keluar setan menghias, maka di rumah saja lebih selamat. Bahkan diperintahkan waqarna fi buyutikun, banyak tinggal di rumah kamu. Ketika safar harus ada mahram, termasuk ke kuburan butuh, walaupun bukan namanya safar. Apa itu hukum otomatis yang Allah berikan? Kebaikan yang hidup akan sampai kepada yang mati, yang berkriteria Allah telah jelaskan, waladzina amanu wattaba'at dzurriyyatum bi iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amal min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Wong tuwa sing iman ditindaklanjuti oleh anak turunnya juga dengan iman, Allah akan susulkan dan tidak akan mengurangi satu dengan yang lain, masing-masing terikat dengan apa yang ia kerjakan.
Bila kita lihat ayat itu bersama tafsirannya, tidak ada tuntutan sampainya harus datang ke kuburan. Demikian juga ketika orang itu mati, putus, apa yang masih mengalir? Sedekah jariyahnya, ilmu yang diambil manfaat, anak soleh yang mendoakan kepada Allah untuk dia. Dan juga amal-amal yang lain yang mayit pernah punya jasa sekarang dimanfaatkan, wakaf Quran, membangun masjid, membangun sumur, menanam pohon, hasilnya untuk diwakafkan, itu nanti akan mengalir. Nah, itu gambarannya ke sana. Makanya manfaatnya si mayit dari yang hidup itu tidak dituntut, yang hidup harus mendatangi ke area kuburannya. Memungkinkan silahkan, bila tidak nggak dituntut. Dan ziarah kubur sendiri itu ada manfaatnya. Untuk para perempuan berkriteria ketika datang ke kuburan, sehingga bila bersering itu malah dilaknat. Kenapa? Potensi bahayanya lebih gede daripada manfaatnya. Berikutnya, wa yuna'amu fil qabri al-mu'minu, dan diberi nikmat di alam kubur si mukmin yang di atas sudah kita sebutkan. Wa yu'adzabu al-fajiru, dan akan disiksa si pendosa. Makanya diharapkan kita mati enggak membawa dosa. Apa dosa di dunia yang di dalam kubur dia akan merasakan? Di antaranya dia ketika di dunia hidupnya mengadu domba, kena siksa kubur. Di antaranya di dunia dia tidak menjaga dari najis, siksa kubur. Di antaranya orang yang mati bunuh diri, nanti bunuh diri di alam kubur. Makanya Nabi tidak mau nyolati wong sing ngentit. Ada ghanimah, dia punya jatah belum dibagi, ngambil duluan walaupun kecil, Nabi nggak mau nyolati sampai dikembalikan. Orang yang punya utang pun juga demikian, masih terhalang, sampai orang yang mati syahid belum mendapatkan kenikmatan sampai utangnya dibayar, dan itu di sana panas sampai dilunasi. Demikian juga orang yang punya tugas dakwah, diperintahkan membimbing keluarga, ada perintahku angfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, dengan cara diajari sehingga jalan surga diketahui untuk dikerjakan, penuh harap, jalan neraka dihindari, penuh waspada. Nah, orang tadi tidak membimbing keluarganya. Semisal orang tua tidak memberdayakan istri anaknya, nggak dididik agama, sementara masyarakat punya tradisi niyahah, sehingga ketika dia mati akhirnya diratapi, maka dia mendapatkan siksa kubur sebagaimana pesan Nabi sallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Mayit di alam kubur itu disisa karena diratapi. Karena di dunia dulu dia nggak mau membimbing kepada keluarganya, tradisinya diratapi, kamu nggak membimbing, kamu mati, akhirnya kamu diratapi, kena siksa. Dan yang lain-lain banyak orang yang diceritakan mendapatkan siksa kubur. Entah tidak zakat, bagaimana di sana? Termasuk periba, bagaimana di sana? Pezina, bagaimana di sana? Untuk orang yang tidak zakat, yang itu sudah kita pelajari, bila itu tidak dizakati hartanya dari onta, dibikinkan lapangan luas, ontanya dibikin berjajar bersop-sop, dia dibaringkan satu persatu, ontanya datang dengan kakinya dia menginjak-injak, dengan mulutnya dia menggigit-gigit sambil mengatakan saya hartamu. Ini siksa kubur untuk orang yang tidak zakat. Di dalam hari seharinya 50.000 tahun sampai Allah putuskan surga atau neraka. Orang yang memiliki dosa mulut, gimana bentuk siksa kubur? Nanti akan dimiringkan oleh malaikat, dicarikan sabit, dibacok mulutnya cerowok sampai tengkuk. Ketika dedel duel, dipindah yang kiri. Demikian selesai pindah yang kanan, dibikin untuk sabit lagi,
dan bahasa yang semisal. Itu diantara kondisi yang ada di alam kubur. Makanya di dunia itu memang untuk membebaskan semuanya. Kesimpulannya adalah semua aneka ragam dosa ketika mati belum ditobati itu nanti akan terbawa kepada siksa kubur. Sampai sing kecil-kecil dari kencing dia tidak resian, itu ternyata itu amat sangat mengerikan. Dua poin yang kita pelajari pagi hari ini berkaitan masalah alam kubur. Berikutnya insyaallah kita masuk pada materi yang kedua, membaca kitab fikih Al-Wajiz. Masih kelanjutan dari tema kitab zakat oleh Syekh Abdul Azim Batawi rahimahullah hafizahullah taala. Berikutnya qala mu'allif hafizahullah taala ma la yu'khadhu fi zakat. Apa yang tidak boleh diambil dari zakat. Pegawai zakat yang tugasnya mencatat siapa ketika sudah diketahui telah tiba saatnya ia datangi, lalu ia hitung sehingga akan diketahui berapa jumlah zakatnya. Maka dari setoran zakat itu harta setoran yang bagaimana yang dia tidak boleh mengambil setoran itu. Kesimpulannya tidak boleh pegawai zakat ketika mengambil setoran zakat milih aku setorono sing iki. Makanya kita akan melihat kriteria yang seperti apa nanti akan disetorkan. Makanya yang mau setor tahu kriteria yang akan disetorkan, yang menarik zakat juga tahu kriteria yang akan disetorkan dari kewajiban berzakat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan tatkala mengutus Mu'adz ala Yaman ke Yaman. Ini pegawai zakat yang Nabi utus adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala berpesan, wa iyyaka saya tujukan kepada kamu wa qaraima amwalihim jauhi zakat yang kamu ambil harta mereka yang terbaik. Berarti aja milih sing tak setornya sing kuwi, jaluk sing paling apik, gak oleh. Lalu bagaimana? Kita baca berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin katabalahu, kirim surat kepada Anas, waridota sodakoti wajibnya zakat allati amarallahu rasulahu yang Allah perintahkan kepada rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhruju fi sadaqati harimatun. Tidak boleh keluar dari setoran zakat bentuknya harimah. Harimah itu kalau hewan adalah wis tuwek engkek. Berarti disortir barang sing elek-elek. Demikian juga wala dzatu awar, tidak boleh yang matanya rusak, picek atau buta. Ini contoh gak oleh setoran zakat dari harta terjelek. Demikian juga wala taisun, tidak boleh yang disetorkan dari setoran zakat tais. Napa tais? Pejantan yang fungsinya untuk membuntingi. Kalau begitu ini pejantan pilihan. Kalau gitu simbol harta terbaik, nggak boleh juga. Kalau begitu diambil dari bahasa ini, setoran zakat adalah sing paling elek ya gak oleh, sing paling apik juga gak oleh. Kalau gitu gimana? Tengah-tengah. Illa masya al musaddiq, kecuali
orang yang setor zakat itu memang menghendaki yang disetorkan yang terbaik. Jadi kalau gitu kesimpulannya adalah yang diambil itu yang tengah-tengah. Apabila yang terbaik itu bila yang setor menginginkan silahkan. Tapi untuk pemungkutnya nggak oleh milih sing kuwi, nggak boleh. Tapi yang tengah-tengah, apabila yang setor itu memilihkan yang terbaik itu boleh. Itu kriteria barang yang disetorkan. Maka secara hukum standar adalah yang tengah-tengah, kapien yora, terlalu elek juga enggak. Itu standarnya. Apabila yang setor itu memilihkan terbaik boleh, memilihkan terjelek enggak boleh. Lalu bagaimana himbauan secara total? Himbauan secara total kepada pegawai yang menarik zakat, dia menempuh jalan tengah. Terlalu baik enggak, terlalu jelek enggak. Ini adab untuk yang memungut zakat, pegawainya negara. Lalu adab kepada yang setor zakat, maka supaya dia memilihkan terbaik. Adab kepada yang setor zakat, walaupun tengah-tengah itu silahkan, tetapi himbauannya pilihkan yang terbaik. Kenapa? Kalau Allah menyebutkan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mendapatkan nilai kebaikan yang sempurna, sehingga ketika kamu infak, yang kamu infakkan adalah yang terbaik. Nah itu adabnya. Hukumnya haram ketika orang itu sedekah yang terjelek. Antuk midufi, sampai kamu ngerem nem ripat. Napa manane ngerem nem ripat? Ramen tolo nyawang, pilihnya sing elek, pomo gedang, unsitan sing kurepen ngoten nggih. Itu adab kepada orang yang setor, pilihkan terbaik. Standarnya tengah. Kepada penarik zakat, standarnya tengah. Nah begitu, tidak boleh mengambil yang terbaik, kecuali yang mau setor memilihkan terbaik silahkan. Berikutnya hukmul khulatoh, hukmul khultoh. Bagaimana menzakati harta ketika harta itu dimiliki bersama. Bagaimana peraturannya berkaitan harta itu milik bersama. Apakah harta itu satu milik berdua dianggap satu, atau harta itu milik berdua juga dipisah? Makanya kita akan melihat petunjuknya bagaimana bila harta itu milik bersama. Apa dikembalikan masing-masing dengan persentasinya, atau dianggap satu, cuma milik bersama. Dikatakan di sini idza talato isnan, apabila dua orang memiliki kepemilikan bersamaan, faksaru atau lebih daripada dua orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, atau bersama sampai 100 orang memiliki harta kepemilikan bersama. Min ahli zakati, ketika harta itu menjadi satu, itu sudah terkena zakat. Misalnya punya saham 10 kambing yang bersaham wong 10, pinten jumlah kambing akhirnya? 10 ping 10 100. Itu namanya kambing sudah mencapai zakat, cuma milik 10 orang, masing-masing orang itu punya hak 10. Apakah ketika zakat itu dianggap satu, yaitu 100 kambing dengan zakat 1 kambing, atau dihitung wong 10, sehingga ketika dicek wong sitok duwe 10 kambing sehingga belum kena zakat? Nah, yang mana? Diterangkan di sini apabila beberapa orang berserikat di dalam
kepemilikan bersama, walam yatamayaz, dan belum terpisah, malu ahadima, harta dari mereka yang memiliki berkelompok tadi, an malakat, dari yang lain. Fa innahuma yuzakiyani zakatal wahid. Orang yang berkelompok tadi ketika berzakat itu dianggap zakatnya seorang. Idza wajabat alaihima zakat, apabila wajib kepadanya zakat. Sekelompok kambing dihitung suwida, dan sehari-hari itu memang satu, diupeni bareng, memang bersaham, maka itu dianggap zakatnya seorang. Dianggap zakatnya seorang bila kenyataannya seperti itu. An Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin katabalahu, Abu Bakar kirim surat kepada Anas, waridota sodakoti allati, kewajiban zakat yang amarallahu rasulahu, Allah perintah kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya wala yajma'u baina mutafarikin, enggak boleh dikumpulkan di antara orang yang memiliki kepemilikan berbeda-beda. A, duwe 40 kambing murni milik pribadi. B, memiliki 50 kambing murni milik pribadi. Ketika datang waktunya zakat dikelompok nih, jadi mek 90. Ketika masing-masing itu A 40, B 50, masing-masing kena satu kambing. Ketika dia menyiasati supaya zakatnya titik, kemudian digabung, nah ini yang nggak diperbolehkan. Itu namanya ngrekayasa, ngakali hukum, lari dari kewajiban. Aslinya A duwe dewi, aslinya B duwe dewi. Ketika ada zakat dikatakan ini milik bersama, tidak boleh. Tujuannya khosyata sodakoh, karena hendak lari dari kewajiban sodakoh. Demikian juga wala yufaroku baina muslim, nggak boleh dipisahkan apabila memang asli sehari-harinya itu adalah memang milik bersama. Wong loro duwe 80 kambing atau duwe 70 kambing, sehari-hari itu memang dikenal milik bersama, diupeni bareng. Nah ketika waktunya datang zakat dihitung wong loro 35, ketika dihitung oh nggak ada, itu juga nggak diperbolehkan nyiasati seperti itu. Masing-masing adalah khosyata sodakoh, takut hartanya berkurang sehingga tidak mau sodakoh. Wa ma kana min khalitain fa innahuma yartaraja'an bisawiyah. Dan apa yang ada menjadi milik bersama, maka masing-masing akan kembali dengan sama. Kesimpulannya, apabila harta itu milik bersama dan kenyataannya sehari-hari itu adalah dianggap satu, cuma milik bersama, diupeni bareng, itu dianggap zakatnya milik seorang. Nggak boleh gara-gara hendak lari dari zakat kemudian direkayasa. Nah, itu nggak diperbolehkan. Itu gambarannya ke sana. Demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini untuk zakat hari kas, barang temuan peninggalan orang dulu. Ketika orang nemu barang, bagaimana zakatnya, insya Allah akan kita kaji di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan, disilakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.